Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Perkenalkan, kami dari kelompok Ice Cream Sandwich dan di sini kami akan mempresentasikan proyek kami tentang sistem manajemen perpustakaan. Nah, di sini anggota kelompoknya ada saya sendiri, yaitu Fikri Faza, lalu ada Fasya Tiarani, dan juga ada Listi Farida. Nah, ini masalah yang akan kita bahas. Yang pertama adalah latar belakangnya, kenapa kita buat proyek ini. Jadi, di masa pandemi seperti saat ini kan segala hal itu pasti sulit dilakukan. Nah, salah satunya kegiatan yang di tempat umum nih, contohnya di perpustakaan. Nah, beberapa perpustakaan itu juga ada yang tutup, tapi ada yang buka juga dengan peraturan yang ketat. Nah, hal tersebut menyulitkan mahasiswa atau mahasiswi yang ingin melakukan segala kegiatan yang ada di perpus, contohnya kayak daftar anggota perpustakaan, cari buku, minjem buku, dan lain-lainnya. Nah, dengan adanya sistem manajemen perpustakaan ini, kita bisa melakukan pendaftaran anggota perpustakaan secara lebih mudah dan lebih cepat. Kemudian kita bisa mengecek stok buku yang akan kita pinjam di perpus tanpa harus mengecek terlebih dahulu secara langsung ke perpusnya dan juga yang lain-lainnya. Oke, yang kedua ada tujuan dan user. Nah, jadi tujuan dari proyek kami ini yang pertama itu memberikan kemudahan untuk anggota perpus untuk meminjam buku dengan dapat mengetahui stok yang tersedia, kemudian memudahkan anggota untuk melakukan registrasi keanggotaan perpus, dan yang ketiga ada memudahkan anggota untuk mengetahui aturan yang berlaku di perpus. Nah, untuk usernya itu sendiri ditargetkan untuk mahasiswa Universitas Indonesia. Oke, yang ketiga ada menunya dan batasan masalahnya. Nah, jadi untuk menu yang digunakan pada sistem kami, menu utamanya seperti ini. Jadi nanti ada 7 opsi di menu utamanya. Kemudian untuk batasan masalahnya, yang pertama itu untuk perhitungan dan karena keterlambatan pengembalian itu kita belum dapat kita hitung. Terus yang kedua itu belum dilengkapi lokasi buku tersebut berada, jadi belum tahu di rak mananya. Terus juga untuk yang ketiga belum belum dapat disortir sesuai dengan jenisnya, jadi bukunya masih campur semuanya. Lalu belum terdapat fitur login bagi mahasiswa yang sudah menjadi anggota perpus. Dan yang kelima, pada saat mencari nama anggota itu harus dimasukkan nama lengkapnya seperti itu. Nah, selanjutnya ada algoritma dan codingnya. Nah, berikut algoritma sistem manajemen perpustakaan yang kami buat. Kemudian untuk codingannya sendiri itu yang pertama kita menggunakan conditional statement seperti if else dan juga switch. Kemudian ada looping while, do while dan juga for. Kemudian ada program kita di sini minta dan menerima input dari user juga. Kemudian kita mengimplementasikan fungsi dan juga kita juga implementasi array, pointer dan juga struct. Oke, berikutnya saya akan mempresentasikan algoritma beserta coding yang sudah kami buat. Oke, jadi di sini em, ini merupakan codingan kami. Jadi karena tadi di menunya ada beberapa pilihan, maka kita jadikan beberapa file header untuk setiap menunya. Dan yang pertama, jadi untuk saat start di sini, saat user memulai program, maka nanti program di sini akan meminta input password yang dapat dilihat pada saat berjalan di sini akan memasuki fungsi password di sini. Nah, fungsi password itu sendiri ada di file header password.h. Nah, nanti di sini untuk passwordnya sendiri ini ada Fikri di sini passwordnya. Lalu ini ada sistem keamanan aktif dan masukkan password. Nah, nanti di sini ada judul judul dari program itu sendiri. Selamat datang di Perpus Universitas Indonesia. Nanti di sini ada bagian di mana ini buat untuk animasi pada saat program dijalankan dan juga ada bagian di mana passwordnya nanti pas kita masukkan akan dalam bentuk bintang sehingga orang tidak bisa melihat password yang kita buat sehingga aman. Nah, terus di sini ada bagian pengecekan. Nanti apabila passwordnya cocok di sini, maka dia akan langsung ke fungsi start di sini. Namun apabila passwordnya tidak cocok, tidak benar, maka dia akan menampilkan password salah lalu akan mengulang kembali ke fungsi password sehingga dia akan meminta password lagi. Seperti bisa dilihat pada flowchart juga. Lalu kemudian setelah passwordnya benar, maka dia akan ke fungsi start di sini. Nah, ini merupakan fungsi start di sini. Jadi nanti fungsi start di sini akan menampilkan sistem manajemen perpustakaan Universitas Indonesia, lalu dia juga akan menampilkan apakah Anda sudah terdaftar menjadi anggota. Nah, di sini nanti ada dua pilihan. Kita menggunakan switch case di sini. Apabila kondisi satu itu apabila sudah menjadi anggota nanti akan masuk dalam fungsi masukkan anggota, dan yang kedua akan masuk ke fungsi tambah baru apabila user tersebut belum menjadi anggota. Nah, mungkin pertama kita akan melihat apabila sudah menjadi anggota terlebih dahulu, maka dia akan masuk ke uh, fungsi masukkan anggota. Jadi ada di daftar anggota untuk fungsi masukkan anggota itu. Nah, di sini. Jadi nanti fungsi masukkan anggota ini akan membuka file database yang sudah kita punya, yaitu
kontak.txt di sini. Nah, jadi nanti kontak.txt ini isinya database tentang anggota-anggota perpus di sini. Nanti dibuka sama program C-nya. Kemudian nanti di sini ada silakan masukkan nama Anda di sini. Jadi program akan meminta input nama anggota, kemudian nanti di sini akan dicek sama programnya. Apabila namanya ada di dalam database atau cocok sesuai dengan database, maka dia akan menampilkan selamat datang kepada si anggota perpus tersebut. Kemudian langsung akan ke dalam fungsi menu utama. Dan apabila tidak cocok di sini datanya, maka program akan menampilkan maaf, nama Anda tidak ditemukan, dan fungsi akan kembali ke fungsi masukkan anggota lagi, atau programnya nanti minta input nama anggota lagi buat masukin nama ke dalam nama anggotanya gitu. Nah, kemudian apabila sudah cocok namanya, kemudian akan masuk ke dalam fungsi menu utama. Nah, untuk hal yang kondisi kedua, yaitu apabila belum menjadi anggota, maka dia akan ke fungsi tambah baru. Itu juga ada di file daftar anggota.h di sini. Nah, di sini untuk fungsi tambah baru, yang pertama dia akan pointer awal ke file kontak terlebih dahulu, kemudian dia akan juga membuka kontak.txt, kemudian nanti program akan meminta, di sini bisa dilihat program akan meminta input nama, nomor telepon, NPM, dan juga email. Nah, setelah user memasukkan semuanya, kemudian data akan tersimpan ke dalam database di sini. Nah, setelah data tersimpan ke database, user akan bisa langsung ke menu utama di sini. Oke. Nah, setelah dua kondisi tersebut, kemudian keduanya akan sama-sama menuju ke menu utama atau fungsi menu di sini. Nah, nanti di sini akan ada selamat datang di Perpustakaan Universitas Indonesia. Kemudian nanti akan ada pilihan menu utama yang sudah kita lihat tadi. Jadi nanti ada 7 pilihan di sini. Ada ke daftar anggota, daftar buku, cari buku, pinjam buku, bantuan, start, dan juga program selesai di sini. Nah, mungkin di sini saya akan membahas yang daftar anggota terlebih dahulu. Jadi nanti program di sini akan meminta input nomor yang ingin dituju. Apabila ingin daftar anggota, maka user memasukkan angka 1. Kemudian dia akan ke dalam fungsi daftar anggota. Oke, nah selanjutnya nanti di daftar anggota itu sendiri di sini bisa kita lihat nih untuk codingannya. Nanti di sini akan ada menu lagi di sini. Nih seperti lihat pada gambar. Jadi nanti pada daftar anggota akan memprint anggota Universitas Indonesia dan tekan apa saja untuk lanjut. Maka akan ke menu 1. Nah, menu 1 ini nanti di sini ada 4 pilihan lagi. Di mana yang pilihan pertama itu untuk menambah anggota, pilihan kedua untuk menuju daftar anggota, pilihan ketiga untuk mencari anggota, dan pilihan keempat untuk kembali ke menu. Nah, untuk pilihan pertama itu tadi sebenarnya sudah dibahas, yang dimana kita menambah anggota baru, jadi sudah tercover. Jadi untuk yang list anggota ini kita akan menampilkan anggota-anggota di perpus yang ada di database. Jadi seperti ini untuk list anggota. Nih, jadi akan di print list data anggota perpus, lalu program akan membuka file di sini. Nah, kemudian setelah membuka file, nanti di sini akan membentuk loop yang akan memprint anggota-anggota yang ada di file kontak.txt tadi. Jadi ditampilkan di anggota yang ada di database. Kemudian press any key untuk kembali ke menu tadi. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada menu yang cari anggota, di mana apabila kita ingin mencari anggota pada database di sini. Nah, ini sama, pertama kita pasti membuka file kontaknya terlebih dahulu di sini. Lalu mencari daftar anggota di sini akan di print. Kemudian nanti program akan meminta user di sini. Nih bisa dilihat pada flowchartnya. Di sini program akan meminta input nama anggota yang ingin dicari. Nah, di sini. Nah, kemudian apabila ada namanya di database, maka nanti di sini dia akan memprint nama, nomor telepon, NPM, email. Jadi program akan menampilkan datanya sesuai hasil pencarian yang dimasukkan tadi. Namun apabila tidak ada nama yang cocok, maka program akan menampilkan tidak ada data yang ditemukan gitu. Lalu apabila tidak ada data yang ditemukan, maka program nanti juga akan meminta apabila ingin mengulang mencari lagi, seperti itu. Nah, seperti itu untuk yang mencari anggota. Dan untuk menu yang keempat itu untuk yang keluar dari fungsi daftar anggota itu sendiri, jadi kembali ke menu awal di sini.
Nah, di sini kita juga buat error handling, di mana apabila user memasukkannya selain angka 1 sampai 4, maka dia akan print Anda memasukkan input yang salah. Silakan pilih nomor 1 sampai 4 dan kembali ke menu 1 lagi untuk meminta input lagi. Nah, tapi kalau untuk input keempat, maka dia akan ke menu utama seperti itu. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Listi. Oke, selanjutnya apabila pada menu input ini dimasukkan angka 2, ini angka 2 pada flowchart, nah maka akan memasuki ke daftar buku. Nah, di sini pada daftar buku dapat menampilkan semua jenis buku dan jumlah bukunya. Kalau misalnya dalam program ini terdapat kami mendeklar sebanyak 32 buku. Nah, ini merupakan tabel referensi yang ada di mana juga ada array-nya yang berisikan daftar buku yang akan kita sediakan di perpustakaan. Nah, ini kita menggunakan pointer yang di atas, pointer char array buku. Nah, ini integer daftar buku, integer stock. Nah, ini merupakan array. Nah, terus untuk daftar buku ini akan menampilkan program dan semua jenis bukunya. Oke, selanjutnya apabila pada menu utama menekan angka 3, maka akan ke pencarian buku. Nah, di sini program ini akan meminta nama input buku yang akan dicari oleh user. Kalau misalnya buku yang dicari ini akan tersedia, maka program akan menampilkan tulisan buku tersedia. Namun apabila buku yang dicari tidak tersedia, maka program akan menampilkan buku telah dipinjam. Selanjutnya, kalau misalnya untuk buku yang tidak tersedia ini akan kembali ke menu utama, yaitu ingin mencari buku lagi atau tidak. Kalau misalnya iya, maka akan kembali ke mencari buku ke perpustakaan. Namun apabila tidak, akan kembali ke menu utama lagi. Untuk selanjutnya, ketika kita memasukkan input 4, itu tuh akan masuk ke menu pinjam buku. Nah, di sini tuh berfungsi untuk saat kita mau meminjam buku perpustakaan. Nah, nanti si program itu akan meminta input dari daftar bukunya tuh ada dari nomor 1 sampai 32 dan ada juga nanti 0. Kalau misalnya kita memasuki input antara 1 sampai 32 itu tuh nanti kode bukunya sesuai kan. Nah, berarti nanti dia akan menampilkan judul bukunya yang dipinjam. Terus program tersebut minta input lagi, mau minjam buku lagi atau enggak. Kalau misalnya udah cukup, tinggal kita memasukkan angka 0. Nah, maka itu tuh bakal buku yang Anda pinjam tersimpan gitu. Nah, kejadiannya jika dari awal kita memasukkan angka bukan dari 0 sampai 32, misalnya 33, maka itu tuh berarti tidak sesuai. Jadinya tidak ada buku dengan kode tersebut. Terus ditanya lagi mau cari dengan nomor lain. Setelah itu, jika tidak, nanti tinggal pencet 0 lagi, maka akan kembali ke menu utamanya. Selanjutnya, ketika kita memasukkan input 5 pada menu utama, maka akan keluar tampilan bantuan. Nah, di sini terdapat perintah sistem CLS, itu tuh artinya clear screen yang akan menghapus layar sebelumnya. Terus program tersebut akan ngeprint tata cara dan aturan peminjaman buku dari nomor 1 sampai 8. Nah, selanjutnya ada juga ngeprint tekan apa saja untuk kembali ke menu utama. Jadi, kita bisa menekan di keyboard apa aja dengan itu pada fungsi gauge, itu tuh bakal return tuh menu utama lagi. Selanjutnya pada menu utama, jika kita memasukkan angka 6, maka itu akan keluar akun, sehingga akan tampil tampilan awal saat meminta apakah Anda sudah terdaftar, gitu lagi. Gitu. Menjadi anggota. Selanjutnya, ketika kita memasukkan input 7, maka kita akan keluar program. Jadi akan selesai programnya. Nah, jika kita memasukkan input tidak antara 1 sampai 7 seperti yang ada di menu utama, maka si ininya tuh akan menampilkan input error. Silakan masukkan kode yang sesuai. Gitu. Dan akan kembali ke menu utama.
Selanjutnya, saya akan menjalankan program dari sistem manajemen perpustakaan ini. Nah, ini akan ada selamat datang di Perpustakaan Universitas Indonesia Sistem Keamanan Aktif. Nah, pada awal itu akan dimintakan password. Nah, di sini kita tulis passwordnya itu adalah Fikri ya. Jadi kita ketik Fikri. Nah, apakah Anda sudah terdaftar menjadi anggota? Nah, ini tuh bakal ke database nantinya diceknya. Nah, karena saya sudah mendaftar, ini ada nama saya nih, Fasya Tiarani, jadi kita ketik aja. Sudah ya, sudah. Terus, Fasya Tiarani. Selamat datang Fasya Tiarani, gitu kan. Terus, habis itu ini adalah menu utamanya sih dari si sistem manajemen perpustakaan itu. Nah, jika tadi belum ada daftar anggotanya, maka kita akan keluar program, terus coba lagi. Nah, selanjutnya jika belum ada keanggotaannya, maka kita bisa daftar dulu dengan memencet 2, lalu belum. Nah, ini akan dimintakan nama, nomor telepon, NPM, dan email. Misalnya namanya adalah Indah. Nomor teleponnya adalah 021 123456788. Terus NPM-nya misalnya 19062997773. Emailnya misalnya indah.ui.hc ID. Nah, data tersimpan. Terus nanti bakal masuk sama tadi ketika kita udah punya akun, bakal masuk ke yang namanya menu utama. Nah, di sini kita bisa lihat anggota perpustakaan ada 7. Jika kita memencet 1, terus tekan apa saja. Nah, ini akan ada 4 pilihan lagi, yaitu daftar anggota baru, daftar keseluruhan anggota, mencari anggota, dan kembali. Daftar anggota baru itu akan memunculkan menu yang awal tadi, yang apakah Anda sudah terdaftar, itu tuh akan dimintakan lagi nama, nomor telepon, email, dan lainnya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat nih daftar keseluruhan anggota yang udah terdaftar. Nah, ini ada tadi Fikri, Fasya, Indah, sama Listi. Terus kita juga bisa mencari anggota. Misalnya mencari anggotanya adalah Listi Farida. Nah, ini bakal keluar. Terus ada satu data, ingin mengulang, tidak, maka pencet 0. Terus bisa untuk kembali ke menu pertama, input 4. Terus daftar bukunya, 2, pencet 2. Nah, ini ada daftar buku yang ada di Perpustakaan Universitas Indonesia itu sendiri. Jadi ini hanya menampilkan daftar bukunya ada apa aja sih gitu. Terus kita bisa mencet ini tombol keyboard apa aja. Terus kita bisa mencari buku perpustakaan. 3. Misalnya kita mencari aljabar linear. Nah, tidak tersedia. Kenapa? Karena ini tuh abjadnya itu harus sesuai sama yang tadi di daftar bukunya. Gitu. Nah, ini tersedia. Terus ditanya nih, apakah ingin mencari buku lagi? Kalau iya, nanti bakal muncul lagi seperti ini. Ditanya mau buku apa. Kalau enggak, kita bisa mencet 2. Selanjutnya, kita bisa juga melihat bantuan tata tertib. Nah, Pinjem ini buku ada tata cara lewat. dan aturan peminjaman buku. Pinjem buku kelewatan. Oh iya benar. Selanjutnya, untuk input 4, kita bisa meminjam buku perpustakaan. Nah, ini tuh ada daftar bukunya yang tadi, terus bisa dimasukin kode yang ingin kita pinjam. Misalnya kita pilih 3. Nah, itu bakal muncul yang dipinjam adalah fisika listrik. Ya udah, kalau mau pinjam lagi bisa pencet lagi 4, muncul lagi pengantar teknik elektro. Terus kalau emang nggak jadi atau udah selesai, kita pencet 0. Nah, terus akan ada perintah buku yang Anda pinjam telah tersimpan, silakan menuju ke meja pinjaman untuk mengambil buku. Selanjutnya ada menu kelima, yaitu bantuan. Nah, jadi ini ada tata caranya, cuma berisi tata cara dan aturan peminjaman bukunya. Terus bisa juga kita keluar akun. Tadi kan kita masuk sebagai akun Indah. Kita bisa keluar akun. Nah, ini tuh bakal ditanya lagi apakah Anda sudah terdaftar menjadi anggota atau belum. Gitu. Nah, misalnya kita tadi sudah kan. Udah, misalnya pakai akun Fasya Tiarani. Terus udah deh. Kalau udah semua, kita bisa keluar program. Pencet 7. Gitu. Selesai. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami.
Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.